Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Video kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa kurikulum merdeka ini dihadirkan. Apa saja yang ingin diperbaiki melalui kurikulum merdeka? Nanti akan kita temukan jawabannya pada video kali ini. Paling tidak ada 3 alasan, ada 3 latar belakang kenapa kurikulum merdeka ini diberlakukan. Yang pertama adalah evaluasi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kemudian yang kedua adanya learning crisis atau krisis pembelajaran yang terjadi di pendidikan Indonesia. Yang ketiga tentu saja adalah untuk mempersiapkan siswa-siswi Indonesia menghadapi perkembangan zaman. Kita bedah satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, alasan kurikulum merdeka diberlakukan adalah adanya evaluasi terhadap kurikulum-kurikulum sebelumnya, khususnya kurikulum 2013. Sebenarnya Bapak Ibu, kurikulum 2013 ini tidak jelek, sudah bagus. Tetapi untuk menghadapi perkembangan zaman yang begitu dinamis, tentu saja harus ada perbaikan, harus ada penyempurnaan, harus ada penyesuaian di beberapa hal. Apa saja yang ingin diperbaiki dan disempurnakan? Yang pertama adalah kompetensi terlalu luas. Dulu itu kurikulum 2013 itu kompetensinya, muatan materinya itu terlalu luas dan terlalu padat. Efeknya adalah para guru itu terpaksa untuk kejar tayang. Mengajar itu cepet-cepetan, yang penting materinya bisa tuntas. Kalau tidak tuntas, nanti khawatir ketika ada evaluasi, ada penilaian, nanti nilai anak-anaknya jelek. Makanya nanti pada kurikulum merdeka, materi kurikulum itu nanti dipangkas 30-40%. Dibuat materi esensial. Jadi kita nanti para guru tugasnya adalah menentukan materi esensial. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak ingin kita fokus pada bagaimana siswa itu banyak hafalannya, tetapi bagaimana kita melakukan pembelajaran yang mendalam. Siswa-siswa itu loh tidak hanya menghafalkan materi pelajaran, tetapi mereka itu benar-benar terlibat di dalamnya, mengalami pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran bisa lebih bermakna, bisa lebih mendalam, bisa sesuai dengan konteksnya. Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak itu nanti terlatih numerasi dan literasinya melalui mata pelajaran apapun. Nanti anak-anak bisa belajar literasi dan numerasi. Karena zaman sekarang untuk hafalan itu ada Google yang jauh lebih pintar. Yang penting anak itu bisa menganalisis, bisa memahami apa yang dibaca, dan yang terpenting nanti adalah bisa mengaplikasikan di kehidupan nyata. Kemudian evaluasi yang kedua adalah dulu itu mapel informatika itu hanya sebagai pilihan, disambungkan dengan materi kewirausahaan. Yang terjadi di sekolah-sekolah itu banyak yang memilih materi kewirausahaan. Padahal untuk menghadapi perkembangan zaman di mana kita sekarang sudah hidup di era industri 4.0, memahami informatika itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Sehingga nanti di kurikulum merdeka, mapel informatika di SMP dan SMA kelas 1 itu menjadi mapel wajib. Kemudian nanti untuk di SMA kelas 11 dan 12 menjadi mapel pilihan masuk di jurusan MIPA, masuk di kelompok MIPA. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah jam pelajaran. Pada kurikulum sebelumnya itu disusun per minggu. Kalau matematika itu seminggu ada 6, harus ada 6 terus. Tapi nanti di kurikulum merdeka, jam pelajaran itu akan disusun per tahun, secara gelondongan per tahun. Matematika dalam setahun itu ada berapa, nanti secara gelondongan. Kenapa dibuat seperti itu? Untuk memberi keleluasaan pada guru dalam mengorganisasikan pembelajaran. Kenapa? Karena nanti bisa jadi di lapangan kita akan menemui kendala-kendala yang mengharuskan untuk merubah
organisasi dari pembelajaran. Misalkan ketika kita mengajar matematika, ternyata di kelas itu materi prasyaratnya itu belum dipahami oleh siswa. Ketika kita mengajar perkalian, anak kan harus paham penjumlahan. Nah, ternyata di kelas itu anak-anak itu belum paham tentang penjumlahan. Tentu kita harus memahamkan dulu tentang penjumlahan. Bisa jadi nanti guru dalam seminggu itu hanya mengajar matematika saja di SD. Ini misalkan kalau di SD. Boleh. Yang penting nanti adalah ketika di akhir tahun semua mata pelajaran, muatan kurikulumnya, jam pelajarannya itu terpenuhi semuanya. Atau bisa jadi mungkin ada seorang guru yang dapat beasiswa kuliah 6 bulan di luar negeri misalkan. Karena akan ditinggal, maka nanti dia hanya mengajar di semester 1. Mengajar bahasa Indonesia itu semuanya diajarkan di semester 1. Berarti nanti di semester 2 guru tadi tidak dapat jadwal. Dan tentu ada satu mata pelajaran lagi yang menjadi pengganti dari bahasa Indonesia tadi. Boleh enggak? Boleh. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan untuk memberatkan para guru, tidak ingin meribetkan sekolah. Kita mau memakai seperti ini juga boleh, 666 juga boleh. Tapi kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi para guru, bagi sekolah untuk inovasi. Kemudian yang selanjutnya evaluasinya adalah dulu itu kalau SD wajib pakai pendekatan tematik, SMP SMA wajib pendekatan mata pelajaran. Nanti di kurikulum Merdeka baik SD, SMP, SMA nanti bebas mau pakai pendekatan tematik monggo, mau pakai berbasis mata pelajaran monggo, mau integratif antar mapel juga silahkan, mau sistem blok juga silahkan. Kemudian evaluasi berikutnya adalah tentang perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Dulu itu perangkat pembelajarannya itu terlalu banyak sehingga menyulitkan para guru. Sehingga dampaknya kadang ada guru yang justru malah fokus pada perangkat pembelajaran sehingga melupakan tugas utama yaitu pembelajaran di kelas. Sehingga nanti di kurikulum Merdeka perangkat pembelajaran nanti dibuat fleksibel. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk membuat perangkat pembelajaran, nanti pemerintah sudah memberikan beberapa contoh. Tapi kalau kita mau membuat sendiri, nggih monggo. Tidak harus lengkap format modul ajar itu, yang wajib itu nanti komponennya ada 3. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkahnya, dan yang ketiga asesmennya. Kita nanti mau mengajar apa toh? Nah itu nanti tujuan pembelajaran. Terus supaya anak itu nanti bisa efektif, langkah-langkahnya saya arahkan seperti apa toh? Itu langkah-langkahnya. Dan untuk mengetahui bahwa siswa saya itu sudah menangkap apa yang saya sampaikan atau belum, tentu nanti ada asesmennya. Jadi modul ajar nanti tidak harus selengkap yang ada di buku panduan. Karena di standar prosesnya pun tidak menyebutkan nama modul ajar, tetapi adalah perangkat pembelajaran di mana yang wajib ada di situ hanya ada 3: tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Yang terpenting itu bukan seberapa tebalnya Bapak Ibu, tapi fungsinya bagaimana perangkat pembelajaran khususnya perencanaan pembelajaran itu RPP itu bisa membuat pembelajaran lebih efektif sehingga anak-anak hasilnya maksimal. Kemudian evaluasi yang terakhir adalah dulu itu kompetensi dirumuskan secara terpisah. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nanti di kurikulum Merdeka dijadikan satu menjadi capaian pembelajaran di mana di dalam CP itu sudah ada pengetahuan, sudah ada sikap, dan juga sudah ada keterampilan. Sekali lagi Bapak Ibu, semuanya ini dibuat peraturan bukan untuk menyulitkan kita, tapi pemerintah ingin lebih menyederhanakan. Kita masuk alasan yang kedua Bapak Ibu. Tadi alasan yang pertama adalah adanya evaluasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Untuk alasan yang kedua adalah adanya learning crisis. Ada krisis pembelajaran yang terjadi di pendidikan di Indonesia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena bisa dilihat dari hasil PISA
Ini tes yang dilakukan secara internasional di mana siswa-siswi Indonesia itu selalu menempati peringkat bawah Bapak Ibu. Pada tahun 2018, anak-anak Indonesia ada di peringkat 6 terbawah dari 79 negara di dunia. Kurikulum Merdeka ini hadir nanti salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran yang ada di Indonesia. Supaya nanti hasil PISA di mana itu sudah dilakukan oleh para ahli itu nanti bisa lebih bagus. Bahkan ada sebuah penelitian yang agak mengherankan Bapak Ibu dilakukan oleh profesor dari Harvard University bahwasanya anak-anak di Jakarta ini pendidikannya tertinggal 128 tahun daripada negara-negara maju. Ini penelitian dilakukan di Jakarta, belum kalau di daerah-daerah yang pedalaman. Nah, ini tadi saya bicara tentang PISA Bapak Ibu pada tahun 2018 ya Bapak Ibu. PISA ini dilakukan 3 tahun sekali. Indonesia berada di peringkat bawah Bapak Ibu. Ini Indonesia ini berada di bawah Bapak Ibu. Untuk hasil PISA ini memang tidak bisa kita telan mentah-mentah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kondisi Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain, di mana Indonesia ini sangat luas sekali, sehingga permasalahan terutama adalah bagaimana pemerataan kualitas di daerah-daerah. Yang jelas, alasan yang kedua kenapa kurikulum Merdeka ini hadir adalah untuk mengatasi krisis pembelajaran. Jadi nanti kita sebagai guru tugasnya adalah bukan hanya merubah judulnya, bukan hanya merubah administrasi saja, tetapi nanti yang terpenting adalah bagaimana kita dalam proses pembelajaran bersama anak-anak. Nanti jangan fokus ke hafalan lagi nih Bapak Ibu, tapi bagaimana mengajarkan literasi dan numerasi pada siswa melalui mata pelajaran apapun. Nanti pembelajaran yang kita lakukan jangan terlalu fokus pada banyaknya muatan kurikulum, tetapi bagaimana siswa-siswi itu terlibat sehingga pembelajaran nanti bisa lebih mendalam, bisa lebih menggali potensi anak, sehingga anak-anak itu nanti terlibat dalam pembelajaran secara langsung. Kemudian alasan yang terakhir tentu saja adalah untuk mempersiapkan siswa-siswi Indonesia agar mereka siap dengan tantangan zaman. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu karena dunia ini berkembang begitu dinamis ya, bahkan tidak bisa kita prediksi nanti akan seperti apa perubahannya. Tapi sebelum kita bahas, nyuwun tulung ya Bapak Ibu di like dulu video ini, like itu gratis Bapak Ibu. Like jenengan adalah sedekah buat kami. Dan jangan lupa nanti jika berkenan Bapak Ibu bisa mengunjungi channel dari teman-teman kami khusus per jenjang Bapak Ibu. Ada kurikulum PAUD, kurikulum SD, kurikulum SMP dan kurikulum SMA. Nanti di sini akan dibahas tentang semua mata pelajaran, bagaimana cara kita mengajar yang mendalam, bagaimana cara mengajar sesuai dengan paradigma baru, termasuk bagi siswa nanti adalah contoh-contoh sumber belajar. Nanti bisa buat belajar secara mandiri untuk anak-anak. Kita kembali ke pembahasan kita Bapak Ibu. Alasan yang ketiga adalah untuk mempersiapkan peserta didik Indonesia agar mereka siap dengan tantangan perkembangan zaman. Di mana kita sekarang sudah berada di abad 21 era industri 4.0. Menurut penelitian pada era abad 21 ini paling tidak ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Ada critical thinking, ada kolaborasi, ada kreativitas, dan juga ada komunikasi. Critical thinking ini adalah bagaimana anak itu bisa berpikir secara rasional terhadap sesuatu sebelum mereka melakukan tindakan. Ketika anak memperoleh informasi itu tidak langsung ditelan mentah-mentah, tapi dilakukan pemikiran terlebih dahulu sehingga nanti anak-anak bisa membuktikan, bisa menyimpulkan mana atau yang hoax, mana yang fakta. Kemudian kolaborasi ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, komunikasi bagaimana anak itu bisa mengungkapkan ide dan gagasan kepada orang lain, dan kreativitas adalah mampu untuk menciptakan ide dan karya. Nah, keempat-empatnya ini nanti sudah dirangkum oleh pemerintah menjadi profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Pancasila ini ditambahi dengan kekhasan Indonesia.
Makanya bukan hanya 4 tadi dalam profil pelajar Pancasila itu, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada bergotong royong. Sehingga nanti anak-anak ketika sudah menguasai profil pelajar Pancasila ini, otomatis karakteristik yang dibutuhkan di abad sekarang ini sudah terpenuhi. Berbicara mengenai profil pelajar Pancasila, ini perlu kami singgung Bapak Ibu, arti penting atau urgensi dari profil pelajar Pancasila itu apa toh? Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan visi besar, cita-cita, tujuan utama pendidikan, sekaligus komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Kemudian profil pelajar Pancasila merupakan penunjuk arah bagi seluruh pemangku kepentingan dan upaya untuk mereka lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Jadi, fungsi dan kedudukan profil pelajar Pancasila ini adalah yang paling utama Bapak Ibu, menjadi penunjuk arah segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat, daerah, sampai nanti kita guru dalam mengajar, semuanya muaranya pada ini, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Yaitu karakter dan kemampuan yang sehari-hari dibangun dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar. Makanya nanti profil pelajar Pancasila ini nanti diajarkan di semua kegiatan di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Bahkan diajarkan melalui budaya satuan pendidikan. Jadi ampun berpikiran bahwasanya profil pelajar Pancasila ini nanti hanya diajarkan melalui proyek, tetapi semua kegiatan termasuk ketika kita mengajar di kelas itu juga secara tidak langsung mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, saking pentingnya karakter ini, saking pentingnya kompetensi ini nanti di kurikulum Merdeka diberikan alokasi waktu khusus, yaitu 20-30%. Ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana nanti fokus utamanya, tujuan utamanya adalah pengembangan karakter ini. Jadi proyek itu nanti sudah tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Bahkan nanti yang dinilai itu bukan hasil produknya Bapak Ibu, tetapi bagaimana sikap yang ditumbuhkan anak dalam kegiatan tersebut. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu. Jangan lupa di like Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya selama ini. Semoga Allah mempermudah aktivitas kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.